Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di program Lapor Pak edisi sore hari ini bersama Ibu Lela, salah satu guru di Bandar Lampung yang sedang concern melakukan penelitian terhadap perilaku seks berisiko kalau menurut dia nih, atau kami lebih kenal seks bebas. Ibu, kita ada masukan dari masyarakat. Ya. Ini mungkin pas ke Ibu Lela. Kita langsung saja dari 08576872 sekian. Pak, nah ini karena mungkin waktu ini Mas Haji dari PKBI itu sering jadi narasumber saya, jadi dia panggilnya Pak. Jadi mohon maaf, ini bagaimana mengatasi perilaku menyimpang seperti seks bebas dan narkoba para siswa. Nah, Ibu kan sedang melakukan penelitian, ini makanya saya bilang pas tadi. Apa komentar Anda, Ibu? Silakan. Bagaimana mengatasi perilaku menyimpang seks bebas dan narkoba para para siswa. Nah, ini hasil penelitian Ibu bisa dijabarkan di sini apa yang bisa dilakukan oleh paling tidak para guru juga yang lain, siapa tahu mungkin. Silakan. Kalau menghentikan secara total, Ya. mungkin formulanya di sekolah belum ada, Pak. Ya. Tapi paling tidak sekolah ini memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa mengenai resiko-resiko yang harus dihadapi oleh para siswa ketika mereka mencoba untuk menggunakan narkoba atau mencoba untuk melakukan seks beresiko. Jadi di situ kita memperkenalkan resiko. Biasanya kalau anak dikenalkan pada resiko, mereka akan berpikir ulang untuk melakukan atau tidak melakukan. Kalau hanya berupa larangan, himbauan misalnya, jangan merokok, jangan menggunakan narkoba, jangan melakukan hubungan seks, mereka akan bertanya, ada apa sih sebenarnya? Kenapa kita dilarang-larang? Dan karakter remaja itu kan selalu penuh keingintahuan. Ya, sangat tinggi, betul. Selalu penuh keingintahuan. Kenapa sih kita dilarang untuk melakukan ini? Kenapa kita dilarang untuk melakukan itu? Dan akhirnya mereka mencoba. Nah, kalau sudah coba-coba biasanya terasa enak, mereka bisa menikmati, mereka kan, oh ternyata ini toh yang dilarang oleh guru, ini toh yang dilarang oleh orang tua, ternyata bisa dinikmati, kan gitu. Tapi kalau kita memperkenalkan resikonya, sebagai contoh misalnya, kenapa kita tidak diimbau untuk tidak merokok gitu? Kamu tahu rokok itu apa? Gitu. Misalnya, rokok itu ternyata dalam satu batang rokok ada 4.000 jenis racun dan 200 jenis diantaranya itu berbahaya bagi kesehatan. Bagaimana bahayanya bagi kesehatan? Kami punya slide, Pak. Slide yang menayangkan bahaya rokok bagi kesehatan. Misalnya sejak dari kepada otak, pada tenggorokan, pada hidung, pada mulut, pada gigi, sampai pada saluran pernafasan, ginjal, jantung, dan sebagainya. Setelah menayangkan, kita kan akan minta mereka berpikir ulang. Masih mau merokok nggak? Ya. Jadi pembelajarannya atau pemberitahuannya tidak dengan apa baik. Jadi secara preventif. Kaitan ini saya masih mau tanya lagi. Kita tahu bahwa cara itu mungkin cocok, tapi kita juga sadar para guru kadang-kadang masih banyak yang tabu ini dalam memberikan pendidikan yang seperti Ibu sampaikan tadi soal kesehatan reproduksi saja misalnya. Nah, sebetulnya seperti apa kondisinya? Apakah memang itu belum layak diberitahukan atau dijabarkan kepada siswa atau sudah waktunya? Masalah layak atau tidak layak, sebetulnya pendidikan kesehatan reproduksi atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendidikan seksual, itu sebenarnya sudah dimulai sejak usia dini. Jadi kita tidak justru sejak usia dini. Ketika kita memperkenalkan kepada mereka mana yang laki-laki, mana yang perempuan, bagaimana jenis kelamin laki-laki, bagaimana jenis, itu sudah pendidikan seks secara tidak langsung. Nah, tapi kemudian kan orang selalu berimajinasi atau berpersepsi bahwa pendidikan seksual itu identik dengan hubungan seksual. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Ada hal-hal lain yang memang bisa kita sampaikan kepada para remaja, baik itu remaja SMP, SMA. Itu mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan seksual tadi. Seperti misalnya gini, pada remaja itu terjadi perubahan emosi, terjadi perubahan tubuh, terjadi perubahan hormon dan yang lainnya. Itu kan guru yang setiap hari bertemu dengan remaja, memiliki hubungan komunikasi yang intens dengan remaja, mestinya bisa menjelaskan hal-hal ini. Jadi mengapa remaja itu kadang-kadang gelisah dengan perubahan tubuhnya, bagaimana remaja itu harus menyikapi perubahan-perubahan yang ada pada tubuhnya. Kan remaja itu banyak yang stres loh, Pak. Ya, betul. Dengan kondisi yang ada di tubuh itu remaja sering stres. Dan ini biasanya dimulai sejak mereka masuk usia SMP.
ketika misalnya payudara membesar, Iya, iya. pinggul membesar, kemudian menstruasi. Ini kadang-kadang orang tua di rumah itu bukan tidak peduli, tapi tidak punya waktu untuk menjelaskan hal-hal seperti itu kepada putrinya atau kepada putranya, kenapa suaranya bisa pecah, Iya, kenapa mengalami mimpi basah dan sebagainya. Nah, kalau guru di sekolah bisa menjelaskan hal itu secara terbuka kepada siswa, ini kadang-kadang siswa justru lebih suka bertukar pikiran kepada guru gitu. Iya, iya. Dia lebih terbuka ya. Dia lebih terbuka. Namun tidak semua guru bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Ada guru yang masih terikat oleh budaya masyarakat kita, misalnya Iya, tabu tadi Bu ya. kok itu disampaikan ke anak-anak sih? Kenapa sih harus disampaikan? Justru mereka nanti melakukan sesuatu yang salah karena informasi dari kita gitu. Padahal sebagai guru, kalau saya selalu yakin kalau informasi yang kita berikan benar, ya insya Allah yang akan mereka lakukan juga akan Lagi-lagi itu benar. tergantung dari niat kita Bu ya. Tergantung niat. Baik Ibu, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.